Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Pastinya sehat, kuat, dan luar biasa. Puji Tuhan, kakak lihat semuanya udah pada siap-siap nih. Pastinya dong kak, pasti mereka sudah mandi dengan bersih. Iya dong bang. Sudah memakai pakaian yang rapi. Betul, udah pakai gaun yang cantik kakak lihat, udah pakai baju yang keren lagi. Dan mereka sudah mempersiapkan kebutuhan ibadah kita. Ya. Dan satu lagi, mereka udah pada siap memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, betul itu kak. Dan kelihatannya adik-adik ini sudah mulai pusing kak. Iya, kenapa bang? Kan sekarang kan kita kan udah mulai belajar daring dari rumah. Oh iya. Gimana kalau kita ajak adik-adik supaya bergembira lagi? Kita angkat lagu pujian kita, mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan Tuhan? Mari kita bersukaria. Ulang sekali lagi ya bang, lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan Tuhan? Mari kita bersukaria. Wah, kelihatannya masih ada adik-adik yang belum Bang, semangat. masih ada. Kalau kayak. kita intip dulu ya kak. Kita intip ya. Iya masih masih ada. Bang. Gimana kalau kita angkat lagu pujian kita lagi, supaya yang tidak bergirang menjadi bergirang kak. Ayo gimana? Kira-kira apa lagunya kak? Oh, kita angkat lagu pujian kita. Saya bergirang. Oke. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan.
Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Terus gimana kalau kita ajak dulu? Kita tanya dulu adik-adik ya Kak. Mana tangan kanannya? Ini, Tangan kirinya? ini dong Bang, Jari-jarinya? ini. Wah, kelihatannya adik-adik kita sudah pintar semua ya Udah Kak. dong Bang, udah Gimana? sekolah. Gimana kalau kita ajak adik-adik untuk bernyanyi 5 jari? Ayo, Oke. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. sekarang kita mau berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan udah membangunkan kami di pagi hari ini dengan sehat. Dan Tuhan, kami juga mau berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di istirahat kami tadi malam. Dan Tuhan, sekarang kami mau memuji dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kami sehingga kami semangat dan fokus dalam mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita sudah mempunyai Tuhan yang besar dan kuat dan sudah menciptakan semuanya bagi kita dan untuk kebutuhan kita. Kalau kayak gitu, kita akan puji Tuhan dengan angkat lagu pujian kita, Allahku Besar. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada
tiada yang mustahil bagi Dia. Wow, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Wow, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wow, Wah, ternyata Allah kita besar ya Bang Tata. iya, Kira-kira besarnya seperti apa ya? mungkin sebesar gunung, Kak. Ya, lebih besar lah. Oh, kayak gitu, sebesar Indonesia ini. Lebih besar lagi. Jadi seperti apa ya, Kak, besarnya? Besar gimana gitu. Oh, jadi Dia yang ciptakan dunia ini ya, Kak? Iya dong. Jadi sekarang kita harus bersyukur. Dengan bersyukur kan kita sudah dijaganya. Jadi kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian kita Laskar Kristus. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Siap gerak, saya Laskar Kristus. siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Jadi sekarang adik-adik di rumah udah jadi Laskar Kristus. Jadi kita harus mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang hebat. Dan kita mau katakan sama Tuhan kalau kita cinta Tuhan. Dengan lagu pujian kita, tegak dan katakan kau cinta Tuhan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, apakah kau cinta Dia. Sekarang lompat bang. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, apakah kau cinta Dia. Sekarang tutup lagi ya bang. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, apakah kau cinta Dia. Jongkok lagi. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, apakah kau cinta Dia.
cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, apakah kau cinta Dia. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa yang memberkati dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati dan pikirannya, ambil sikap yang tenang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita duduk dengan santai, dengan tidak memegang apa-apa, santai, rileks. Kita angkat lagu penyembahan kita. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan kita pada hari ini.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan, di sini anak-anak Endu KKR ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu pada hari ini. Tuhan, tiada kekuatan dan kebenaran bagi kami untuk menjalani ibadah ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, kasih dan karunia-Mu yang membentuk kami sehingga kami bisa menjalani ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah kami nanti. Berkati saya ya Tuhan, pembicara pada hari ini. Berkatilah saya karena saya masih dalam kekurangan ya Tuhan. Tapi saya percaya ya Tuhan, atas berkat-Mu dan atas seizin-Mu ya Tuhan, semua dapat terjalin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, apa kabar? Iya, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali melaksanakan kebaktian online kita. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita jangan patah semangat, kita tetap berseru dan semangat terus dalam menjalani hidup ini dan terus semangat melayani Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan kita pada hari ini terambil dalam Ulangan 20 ayatnya ke-19 sampai ke-20. Baik adik-adik, di sini akan abang bacakan. Jadi adik-adik persiapkan Alkitabnya, mungkin sudah dipersiapkannya dari tadi. Jadi mari kita sama-sama buka Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Di sini abang bacakan, begini bunyinya. Apabila dalam menerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ya, terpuji nama Tuhan buat teks yang sudah kita baca pada hari ini. Ya, adik-adik, pada hari ini yang menjadi tema kita adalah alam terpelihara. Ya, alam terpelihara. Kalau kita kaji dari bahasanya, seperti mengandung makna dan pesan di dalamnya. Ya, kita akan singgung mengenai apa sih itu alam, ya, dan terpelihara. Bagaimana sih alam terpelihara itu? Ya, alam. Alam itu adalah segala yang ada di bumi dan di langit. Itulah yang dinamakan alam. Ya, alam apa saja sih di dalamnya? Apa aja yang ada di dalamnya? Ya, seperti pepohonan, hutan, lautan, dan banyak lagi. Itulah yang dinamakan alam. Dan di langit, apa aja yang ada di langit? Ya, seperti matahari, ada awan, ada bintang-bintang, itulah ada juga di langit. Itulah dinamakan alam. Segala yang ada di bumi dan di langit itulah dinamakan alam. Terpelihara. Ya, terpelihara ini tidak canggung ya bagi kita untuk kita dengar terpelihara. Artinya terawat, terjaga. Ada yang melindunginya, ada yang merawatnya, ada yang mengasihinya, ada yang membentuknya sehingga benar-benar ada yang menjaganya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sembarangan
artinya alam terpelihara. Bukan sembarangan kata untuk itu. Ya, ada maksud dan tujuannya di dalamnya. Alam terpelihara. Ya, mari kita buka pada Kejadian 2 ayat 15. Abang coba akan bacakan Kejadian 2 ayat 15, begini bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Sudah kita bacakan tadi di sini, Adam dan Hawa sudah diamanatkan Tuhan di Taman Eden untuk memelihara dan menjaga taman. Sebuah ciptaan Tuhan yang begitu besar yang diberikan pada kita. Artinya adik-adik, tema kita pada hari ini mengulang kita kembali kepada masa yang lalu, bahwa Tuhan sudah mengamanatkan kepada kita, sudah memberikan pesan kepada kita, alam ini harus kita jaga dan kita rawat. Begitulah firman Tuhan yang bisa kita lihat dan kita baca di Kejadian 2 ayat 15 tadi. Bahwa alam itu benar-benar sudah diamanatkan Tuhan kepada kita untuk kita pelihara, adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah kita bacakan tadi tentang ulangan ya, yang menjadi bahan kita pada hari ini. Ulangan 20 ayat ke-19 sampai ke 20. Ya, bercerita tentang seorang negeri, maksudnya sebuah negeri, ya, bangsa Israel yang pada masa itu melakukan penyerangan. Ya, ada yang berperang dengan mereka. Jadi kalau kita berperang ya kan adik-adik, mungkin bukan hanya modal maju aja, tidak ya kan? Tidak hanya dengan senjata. Tidak, pasti ada fondasi dan strategi di dalamnya. Ya. Apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu? Mereka mengambil sebuah pohon, menebangnya untuk diberikan benteng. Ya, diberikan sebuah pagar. Agar apa? Agar tidak mudah masuk musuh dalam fondasi mereka, lingkungan mereka, agar mereka bisa benar-benar berperang dan tidak kalah, ya kan? Tetapi, ya ada tetapinya ya kan? Tetapi kita disinggung dari nats kita yang kita baca tadi, wahai bangsa Israel, janganlah dengan mudahnya engkau mengayunkan kampak itu pada pohon ciptaan Tuhan, apalagi pohon yang berbuah. Tapi Tuhan tadi dijelaskan kepada kami di Kejadian 2 ayat 15 bahwa manusia itu sudah ditugaskan kepada manusia untuk dipelihara, dijaga, dirawat, dan dimiliki oleh manusia. Jadi suka-suka kami lah Tuhan. Ya, bisalah Tuhan, masa sudah kami rawat, kami jaga, masa kami nggak bisa menebangnya sesuka kami? Ya. Apalah artinya sebuah pohon itu, ya kan? Jangan begitu, ya kata Tuhan, jangan seperti itu. Dijelaskannya adik-adik, kenapa Tuhan melarang sekali kepada kita, pohon yang berbuah itu dilarang untuk ditebang. Nah, kenapa? Menjadi sebuah tanda tanya kepada kita. Kalau kita lihat adik-adik pada Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 17 sampai 19.
Di sini Abang akan bacakan Kejadian 3 ayat 17, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, begini bunyinya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, rupanya di sini bisa kita temukan adik-adik, kenapa Tuhan melarang menebang pohon yang berbuah. Di sini sudah kita temukan jawabannya. Karena kita sudah dikutuk oleh Tuhan. Karena Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan. Jangan makan buah itu katanya. Buah yang sudah dilarang Tuhan. Padahal satu pohon aja yang dilarang Tuhan pada masa itu. Ya, tapi dilarang. Oleh karena itu murkanya Tuhan begitu besar, jadi dikutuknya lah tanah ini, jadi bersusah payahlah bagi kita untuk menemukan makanan kita. Jadi adik-adik, karena begitu susah payahnya kita mencari nafkah, coba nggak ada beras di rumah, nggak ada nasi, nggak ada ikan, kemana kita? Apa yang harus kita lakukan? Pasti buah jambu di sana enak kan? Pasti kita ambil buah itu. Itulah yang maksud Tuhan, tujuan Tuhan agar kita bisa mempergunakannya untuk kebutuhan kita. Itulah maksud dari Tuhan adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan karunia Tuhan kepada kita, begitu banyak diciptakan Tuhan untuk kita jaga, kita rawat. Ya, kalau kita bicara tentang pohon yang berbuah dilarang ditebang. Jadi Tuhan, pertanyaannya adalah, pohon yang tidak berbuah, bisalah kami potong ya Tuhan? Tentunya bisa loh. Jadi kami habiskan semua ya Tuhan, kami tebangi semua ya. Jangan. Pasti Tuhan marah. Ya, boleh kita pergunakan pohon itu, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti tadi bangsa Israel mau perang, ya, untuk dibentengi pagar. Ya boleh kamu pergunakan. Tapi jangan sesuka kita, jangan kita sombong karena kita sudah diamanatkan Tuhan dari awal bahwa kita yang menguasai dunia ini untuk kita jaga dan kita rawat dan kita miliki. Jangan karena kesombongan kita sesuka kita untuk menebangnya. Ya. Karena sudah dijelaskan pada ulangan tadi, dikatakannya, jangan mudahnya engkau mengayunkan kapak kepadanya. Karena itu adalah ciptaanku yang paling kusayang. Kusayang dengan ciptaanku, jangan dengan sembarangan engkau menebangnya. Itulah maksud dari tujuan Tuhan. Jadi ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kami lakukan jadinya Tuhan? Ya, dengan semua ini, dengan alam terpelihara ini. Maksud dari tema yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Apa yang harus kami lakukan? Ya, pastinya kalau dinamakannya terpelihara, harus kita rawat, kita jaga, kita bersihkan, kita lestarikan lingkungan kita. Apa-apa saja. Contohnya lagi,
Yang lain Bang, ya seperti menjaga taman tetap bersih, itu juga namanya memelihara. Ya, terus sekolah dibersihkan, dirawat. Sekolahan kita, ya kan? Bisa kita rawat dan kita jaga. Itu yang maksud Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita alam terpelihara itu, ya supaya benar-benarlah kita sebagai anak Tuhan kita menjaga dan merawatnya. Bukan hanya adik-adik, bukan hanya guru-guru kita, bukan semua yang ada di bumi ini, termasuk abang juga di sini, dan kakak-kakak juga di sini, harus benar-benar kita jaga dan kita rawat. Jadi abang, pertanyaan terakhir ini buat abang. Apa itu? Nah, jadi pertanyaannya begini bang. Kalau seumpamanya kami menebang pohon sembarangan, terus kami tidak membersihkan sekolah, tidak, pokoknya males lah. Nah, terus kami berburu, terus suka kami meracun ikan di laut. Iya. Jadi apa yang kami terima, bang, kalau kami lakukan seperti itu? Iya. Tentunya itu perbuatan yang tidak baik. Apa yang terjadi adik-adik kalau kayak gitu? Alam ini pun juga bisa murka adik-adik. Alam ini bisa murka, bisa marah. Bisa marah kepada kita sebagai manusia. Bukan karena kita sudah diberikan amanat Tuhan untuk kita miliki, kita jaga. Alam ini pun juga bisa murka dan marah. Masih ingat yang terjadi 2004, tsunami di Aceh? Iya. Itu alam itu sudah marah pada saat itu. Kenapa? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dibom lah ikan itu di laut. Terus diracuni. Gimana lah alam itu nggak marah seperti itu kan? Ikan-ikan yang ada di dalamnya habis mati. Terus terjadinya longsor. Ya. Karena apa? Karena kita sembarangan menebang pohon ciptaan Tuhan. Jadi alam itu marah. Kalau kayak gini, maumu, nah kulongsorkan tanah ini. Wah, marah dia. Banjir di mana-mana. Dan banyak lagi. Kalau alam itu murka pada kita. Jadi adik-adik, pada hari ini, pesan buat kita semua, buat adik-adik, buat abang, dan buat semuanya, agar kita menjaga, merawat ciptaan Tuhan sejak dari dini. Yang lalu biarlah berlalu, tapi untuk kedepannya, mari kita benar-benar menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Dan terberkatilah adik-adik, bila amanat Tuhan ini dapat tersampaikan dengan baik dan dijalankan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa buat firman kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, telah kami dengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Telah Bapa ajari kami tentang bagaimana memelihara alam ini ya Tuhan. Suatu pembelajaran bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini. Karena ketidakloran kami ya Tuhan, karena ego kami, sehingga kami mengabaikan perintah-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan kami usahakan saja dari sini ya Tuhan, untuk menjaga dan memelihara alam kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa benar-benar mengamanatkan pesan-Mu ini dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat ibadah kami ini,
kami akan melanjutkannya. Bapalah yang menyertai kami hingga akhir nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita sapa dulu adik-adik yang di rumah, Kak. Oh, kita sapa dulu ya, Bang. Oke, kita lihat dari di sini sudah ramai yang melihat. Selamat hari Minggu buat Salu dan Anggi. Selamat hari Minggu, Anggi. Selamat hari Minggu buat Jien. Selamat hari Minggu. Baru Filemon. Selamat hari Minggu, Filemon. Steve, Audrey Tinambunan, Ethan, Raja, dan Arab Penta. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu juga buat Ciko. Selamat hari Minggu, Ciko. Dan masih banyak lagi. Wah, kalau kayak gitu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil Oke. kita mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi persembahan kami. Siapkan persembahannya. Oke. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, sekarang kita masuk ke dalam berita. Kayaknya hadiah kita tadi udah nyampe ini, Kak. Udah Bang, ini hadiah untuk adik-adik yang minggu lalu ikut kebaktian. Kita angkat dulu ke tengah yuk, Kak. Wah, hadiahnya sudah sampai. Terima kasih ya buat orang tua kami, Pertua Bapak Adit Munte, karena sudah menyumbangkan hadiah ini buat kita. Kira-kira buat apa adik- isinya tadi, Kak? Coba kita buka dulu. Isinya ada tempat. Teh dan tempat bontot. Oke. Terima kasih ya kita ucapkan kepada Pertua Bapak Adit Munte. Dan ini udah bisa diambil. Kemana Bang? Udah bisa dijemput ke gereja. Nah, udah Oke. bisa dijemput ke gereja ya. Dan kita sudah memiliki aktivitas. Aktivitas kita hari ini, apa itu, Aktivitas Kak? kita kali ini beda dengan biasanya loh Bang. Biasanya itu kan kalau aktivitas adik-adik menggunakan buku, menggunakan pulpen, menggunakan pensil. Tapi kali ini beda. Bedanya itu adik-adik di rumah menggunakan gadgetnya. Gimana caranya, Kak? Caranya pertama adik-adik menghafal ayat dari ayat Lukas 14 ayat 11. Dan setelah dihafal, nanti adik-adik minta papa mamanya memvideokannya dan video itu dikirim ke grup WA Aron. Untuk orang yang sering mengikuti aktivitas ini, Pasti dari akan- awal sampai akhir, ada hadiah misteri yang akan kami berikan nanti. Jadi buat adik-adik harus ikut berpartisipasi semuanya. Jangan ada yang ketinggalan, oke? Mau hadiah kan? Makanya ikut. Kami ingatkan sekali lagi dari Lukas 14 ayat 11. Jangan lupa, Lukas 14 ayat 11. Sekarang kita mau ngapain Bang? Sekarang kan kita sudah mengumpulkan persembahan kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ialah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Inilah doa anakku di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah masih ingat nggak apa temanya? Apa temanya adik-adik? Ah, benar, alam terpelihara. Jadi, untuk adik-adik di rumah, mulai sekarang kita sama-sama untuk memelihara tanah alam kita supaya alam kita
tetap terpelihara. Dengan itu, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik di rumah sambil bertepuk tangan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat pada hari ini. Karena cinta dan kasih-Mu masih boleh kami rasakan hingga pada penghujung ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena telah menemani kami dari awal hingga penghujung ibadah kami ini ya Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini karena kasih-Mu masih boleh kami rasakan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini telah kami dengarkan isi firman-Mu tentang alam terpelihara ya Tuhan. Kami harapkan apa yang disampaikan oleh abang kami dapat benar-benar kami mengamanatkan pesan dari Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami hanyalah manusia biasa yang luput dari dosa. Kiranya Tuhan memberkati kami agar tetap kami semangat dalam menjalani dan melakukan aktivitas seperti yang Bapa harapkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan buat situasi dan kondisi saat ini di mana kami ada di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ini adalah sebuah dari kemurkaan-Mu ya Tuhan. Kemarahan-Mu bagi kami karena dosa kami ya Tuhan. Karena kami tidak bisa benar-benar menjaga dan melihara amanat-Mu ya Tuhan. Mungkin dari alam ini ya Tuhan marah kepada kami sehingga terjadinya COVID-19 ya Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, begitu besar kuasa-Mu di dalam hidup ini dan akan dunia ini ya Tuhan. Maka kami tidak perlu menakutinya ya Tuhan, karena kami manusia yang Bapa lindungi dan Bapa jaga. Kami tidak akan gentar ya Tuhan akan hal itu, dan kami percaya
Suatu saat nanti ya Tuhan, kami akan terlepas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, bisa kami menjalankan aktivitas kami seperti sedia kalanya. Bisa kami bergabung bersama adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Sehingga suatu hari nanti kami bisa bersama-sama di sini memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami ya Tuhan, di tengah kondisi dan situasi mereka ya Tuhan pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, bentulah mereka seturut dan kehendak-Mu. Berkatilah pertumbuhan mereka ya Tuhan, agar mereka bisa nantinya benar-benar menjadi seperti yang Bapa harapkan, Bapa inginkan, dan bisa nantinya ya Tuhan berguna buat bangsa dan negara kami ini, dan terutama ya Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau ya Tuhan, dan terberkatilah mereka dan termuliakanlah nama-Mu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, pada saat ini, berkatilah mereka ya Tuhan, kondisi dan kesehatan mereka, lindungi dan jaga setiap langkah orang tua kami ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah rezeki orang tua kami dan kebutuhan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa ya Tuhan mempergunakan rezeki-Mu itu untuk kebutuhan kami sehari-hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Bapalah melindungi kami dan menjaga kami di perjalanan kami, sehingga kami ya Tuhan bisa berjumpa dengan orang tua kami, berjumpa dengan keluarga kami di rumah dengan selamat dan keadaan bersukacita dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang masuk kita dalam doa Bapa kami. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Amin adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Haleluya. Ya, mau untuk anak KKR kita di Runggun kita. Ini abang kita Dungan waktu itu sudah mau buat perpisahan, tetapi ini kembali lagi. Jadi guru kita ini telah kembali di Runggun kita untuk mengajar KKR. Ini ada lagu sembah pujian kita dengan judul apa Bang Ta? Pekerja Kristus.
panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggil memuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan ya.